Shalom JC, apa kabar ya hari ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih bisa ada hari ini Tuhan Yesus. Itu oleh karena kasih dan kemudahan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kalau sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, walaupun kami bukan di tempat yang sama Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatasi ruang bahkan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Seated on the throne, Crown you now, Lord. oh, ever cruising crown, you reign victorious. You're high, Jesus. High and lifted up, Jesus, Son of God, Father of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari sama-sama kita katakan. Seated on the crown, seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, you're lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Father of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Worthy is the Lamb, sit on the throne, Jesus, crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, you're high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Father of heaven, crucified. Sing, you worthy, Jesus, you worthy. Sing, worthy is the Lamb, seated Kau duduk di atas tahta Tuhan. Haleluya. Crown you now, deserve the Lord. You reign victorious. Lifted high and lifted up, Jesus, Son of God, Father of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, 'cause you're worthy. Worthy is the Lamb, Jesus, you're worthy. Worthy is the Lamb. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang bisa kami rasakan hari ini Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan bersorak-sorai, biar Engkau pakai tangan kami, Engkau pakai kaki kami Tuhan, Engkau pakai suara kami, supaya kami bisa lebih lagi mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari yang mau bersorak-sorai buat Tuhan.
on 30 September 2020 that we're not going to turn back anyway, God. Through everything that come our way, Lord, you're always good. Ini yang menjadi keputusan kami ya Bapa, mengikuti Yesus seumur hidup kami Tuhan. Kami tahu tidak mudah bagi kami Tuhan untuk mengikut Engkau dan memikul salib. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau ya Bapa, semuanya akan menjadi lebih mudah ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu Bapa. Kami rindu Engkau bersabda di tempat ini sekarang ini Tuhan. Di rumah-rumah ya Tuhan. Di tempat di mana anak-anak Jesse sedang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Bersabdalah Engkau, ajari kami dan tuntun setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-Mu dan menjadi murid dan memikul salib setiap hari bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang dinyatakan melalui pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke, shalom Jesse. Shalom. Oke, hari ini kakak mau sharing
firman Tuhan. Namun sebelum sharing firman Tuhan, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Oke, sama-sama kita deklarasikan 1, 2, 3 ya. Pentakosta ketiga. 1, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Oke, ini yang menjadi tugas kita hari-hari ini. Adik-adik dengar baik. Minggu lalu mungkin kalian sudah banyak yang lupa, tapi semoga tidak ada. Minggu lalu Kak Grace sudah membagikan tentang hamba. Hamba itu bicara tentang ketaatan. Tapi hari ini pun Kak Ica akan membagikan hal yang sama, yaitu menjadi murid. Tidak hanya sekedar Kristen. Banyak orang yang sekedar Kristen, dari lahir sudah Kristen, tapi yang memilih jadi murid tidak banyak. Tapi hari ini melalui pemberitaan firman hari ini, biar kita menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Memang tidak mudah bagi seorang anak remaja untuk mengikuti Yesus lalu memikul salib, tidak mudah. Mengikut saja tidak mudah. Mengikut saja tidak mudah. Yudas adalah salah satu dari murid Yesus. Setia, iya setia. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Akhirnya dia mengkhianati. Tidak mudah adik-adik untuk kita boleh menjadi pengikut Yesus, menjadi murid. Karena bicara murid, pasti ada proses, ada belajar. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius 4 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari ikutlah aku, kata Yesus. Di sini Yesus mengajak, memerintahkan juga ia. Ikutlah aku dikatakan di sana. Akan kujadikan kamu penjala manusia. Seorang murid, dia harus belajar. Dampak dari belajar adalah perubahan hidup. Seseorang tidak dikatakan belajar kalau tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Katakan amin. Tidak belajar kalau tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Tapi hari ini, biar setiap kita menjadi murid, kita belajar. Sama halnya dengan murid-murid Yesus, mereka juga belajar. Tidak mudah, tapi tetap setia. Nah, dengar baik di sini. Dari pembacaan ayat ini, Tuhan mau supaya kita tidak hanya mengikut Yesus saja, tapi melainkan kita menjadi penjala manusia. Artinya apa? Hidup kita berdampak, katakan amin. Hidup kita berdampak bagi orang. Tadi sebelum firman Tuhan kita sudah bacakan Pentakosta ketiga. Apa maksud dari Pentakosta ketiga? Yaitu apa? Menuai jiwa. Menuai jiwa, menyelesaikan amanat agung. Apa sih amanat agung? Menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Tugasnya siapa? Tugasnya Yeremia, generasi Yeremia. Berapa orang di sini yang termasuk generasi Yeremia? Coba lambaikan tangannya biar Tuhan yang melihat, kakak gak bisa lihat. Tapi dengar baik, seperti yang kakak bilang tadi, seorang murid tidak mudah. Seorang murid harus belajar, harus dipersalahkan,
dan ada saatnya dia dibenarkan. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas 6 ayat 40. Di sana dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kalau kita lihat dari kitab Injil, ada 4 kitab Injil di Alkitab. Murid-murid setiap hari mengikuti Yesus, mereka belajar. Yesus adalah guru yang agung, yang dahsyat. Dengan perumpamaan dia mengajarkan murid-muridnya. Dan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi firman Tuhan katakan apa? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, kecuali kalau ia sudah lulus. Dan kita melihat bagaimana murid-murid Yesus itu, mereka juga melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Artinya apa? Hidup kita harus berdampak. Setelah Petrus bertobat, ada penuaian yang terjadi. Dia berkhotbah, penuaian terjadi. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita perlu belajar. Dan kita harus berdampak. Karena hidup kita tidak hanya jadi pengikut-pengikut, tidak. Tapi kita harus jadi murid, harus mau belajar. Oke, di dalam Yesaya 50 ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Jadi jauh sebelum kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Kita diberikan telinga seorang murid. Untuk apa? Untuk kita boleh menghibur orang-orang yang letih lesu. Memberikan semangat kepada orang-orang. Kalau kita mengingat tahun ini, Ayin Pei masih bicara dengan Ayin apakah? Pei Alep. Nah, masih bicara tentang mulut. Jadi di mulut kita ini Tuhan sudah meletakkan puji-pujian. Di mulut setiap murid Tuhan sudah meletakkan puji-pujian. Tapi kalau hari ini masih ada kata-kata kotor yang keluar dari bibir mulut adik-adik sekalian, kita perlu belajar. Katakan belajar. Kakak begini ya, kakak bersyukur ya. Satu hal yang kakak pelajari dari pandemi COVID-19 ini ya. Di mana kita di sini disuruh jaga jarak dengan orang. Artinya apa? Rentangkan tangan dengan sesama, tapi lipat tangan kepada Tuhan. Rentangkan tangan kepada sesama, lipat tangan kepada Tuhan. Mulut dibungkus pakai masker. Supaya apa? Supaya kita membatasi perkataan kita. Jadi para ibu-ibu tidak lagi menggosip, ya kan? Kemudian adik-adik tidak lagi mengucapkan kata kotor. Kalaupun mengucapkan kata kotornya tidak jelas lagi. Karena apa? Karena sudah disumpel pakai masker. Tak usah dipraktekkan kata kotor apa yang mau kamu keluarkan, tak usah. Tapi memang sudah tidak jelas lagi nadanya. Saya bersyukur Tuhan mengajari hal yang demikian di tengah-tengah pandemi ini. Karena dari awal tuntunan gereja kita mengajarkan kita untuk menjaga mulut, menjaga perkataan. Nah, seorang murid untuk boleh menjadi saksi, jaga perkataanmu. Bagaimana cara menjaga perkataan? Perhatikan apa yang masuk ke dalam kerongkonganmu. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita makan bakso, ketika muntah yang keluar bakso, amin. Nah, hari-hari ini masukkanlah yang baik ke dalam kerongkonganmu. Masukkanlah firman ke dalam tubuhmu. Supaya apa? Supaya ketika ada masalah, firman Tuhan yang akan dimuntahkan. Firman Tuhan yang akan keluar. Karena itu adalah murid. Murid harus seperti itu. Murid harus lebih cerdas mengeluarkan kata-kata, harus lebih kreatif mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Karena dia memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Hari ini biar kita sama-sama belajar, tidak hanya kalian kakak juga belajar. Karena kita berada di tengah-tengah masalah yang sama. Perhatikan apa yang masuk, supaya yang keluar juga sama. Amin.
14 ayat 26 dikatakan di sana, syarat untuk mengikuti Yesus ya. Syarat untuk menjadi murid, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, kejam sekali firman Tuhan, betul? Masakan kita harus membenci papa mama kita? Masakan kita harus membenci kakak kita, adik kita? Apakah firman Tuhan ini kejam? Jadi kalau kakak baca di sini kata membenci bukan kebencian yang dendam, bukan, artinya lebih memilih. Lebih memilih. Jika kamu lebih memilih orang tuamu, kamu tidak layak mengikut aku. Tenang, masih ada ayat yang akan membela kalian nantinya. Tapi mari kita perhatikan ayat Lukas 14 ayat 26 ini. Di sini dikatakan ayah, bapak dan ibu, saudara-saudara kita. Itu bicara apa? Bicara yang utama dalam hidup kita. Seperti ada lagu katakan seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, tapi firman Tuhan katakan apa di sini? Ia tidak membenci papanya, tidak membenci mamanya, tidak layak menjadi muridku. Tuhan bicara apa yang terpenting dalam hidupmu hari-hari ini. Kalau engkau masih fokus ke sana, engkau tidak layak mengikuti Yesus. Ya, perhatikan. Mungkin hal yang terpenting dalam hidupmu hari-hari ini adalah game, gadget. Apalagi pembelajaran online ya. Dikirim materi, tapi yang dibuka game. Mungkin orang tua kalian buat di posisi nomor 2, adik kalian di posisi yang keberapa. Tapi Tuhan angkat di sini, firman Tuhan angkat di sini bapak, ibu, adik. Ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita, yang tersayang dalam hidup kita. Mari sekarang perhatikan apa yang paling kamu sayangi. Apa yang paling kamu hargai dalam hidupmu. Yang kamu rasa-rasanya sayang untuk meninggalkannya. Aduh, kalau saya tinggalkan gimana? Kakak-kakak mentor juga belajar, Kak Ici juga belajar. Kalau pacarnya itu membuat jauh dari Tuhan, ganti pacarnya. Karena itu gak berasal dari Tuhan. Kalau pergaulan adik-adik membuat kalian jauh, atau kegiatanmu membuat jauh dari Tuhan, kegiatan daring membuat kamu jauh dari Tuhan, cek lagi. Karena untuk mengikut Yesus, yang terutama harus tetap Yesus. Katakan amin. Dan lagi di ayat di Lukas 14 ayat 26 ini, memang banyak sih ya, banyak memang keluarga menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Banyak. Tapi bukan berarti kita meninggalkan keluarga ya. Termasuk Kak Ica sendiri, keluarga menentang. Tapi seiring waktu, seiring doa yang mengubahkan hati keluarga. Jadi mereka tidak lagi jadi penghalang hari-hari ini. Nah, untuk menjawab Lukas 14 ayat 26 tadi, di mana di sana dikatakan membenci ayah, membenci ibu, saudara. Mari kita buka di dalam Markus 10. Markus 10 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu, bapaknya, anak-anaknya dan atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada upah yang kita terima ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Ada upah yang kita terima ketika kita mengikut Tuhan Yesus.
Tuhan pun menaruh cook, tapi Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Mari tetap belajar, jadikan dirimu murid. Setiap kita menjadi murid Yesus, berdampak sama seperti Petrus. Ketika dia memberi dirinya menjadi murid Yesus, mengikut Yesus, hidupnya berdampak. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab hanya untuk melayani Tuhan, banyak di antara mereka yang meninggalkan keluarga mereka. Musa, dia harus meninggalkan anaknya dan istrinya. Dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia terpisah dengan keluarganya. Petrus, dia juga meninggalkan keluarganya. Hari ini Tuhan tidak menuntut kita meninggalkan keluarga kita. Tapi biarlah melalui keluarga kita hidup kita mulai berdampak. Katakan amin. Mari sama-sama belajar. Hidup kita ini bukan sekedar murid, bukan sekedar pengikut, tapi kita harus menjadi pengikut dan murid yang mau memikul salib setiap hari. Kakak gak tahu masalah yang kalian hadapi hari-hari ini, masalah apa yang dihadapi oleh keluarga kalian, yang dihadapi oleh papa mama. Tapi hari ini firman Tuhan katakan apa? Kita harus berdampak. Kita harus belajar menjadi murid Yesus supaya 5 poin Pentakosta ketiga itu terselesaikan. Ini tugas kita. Kita memang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Tapi untuk mengikuti Yesus itu adalah keputusan kita masing-masing. Kakak percaya anak remaja, anak-anak Jesse sudah bisa mengambil keputusan. Hari ini, keputusan apapun yang kamu ambil, biarlah keputusan itu endingnya kepada Yesus. Akhirnya mengikut Yesus. Amanat agung harus selesai. Jangan kompromi dengan dosa. Apalagi saat-saat sekarang ini, gampang sekali untuk kita kompromi dengan dosa. Ingat, hidup kita harus berdampak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu yang mengajari kami Tuhan. Kami tahu ketika kami memutuskan untuk mengikut Engkau, ada harga yang harus kami bayar. Ada kuk yang harus kami pikul ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga menyediakan upah bagi setiap kami ya Bapa. Engkau menyediakan upah bagi setiap anak-anak remaja-Mu Tuhan. Engkau melihat ketaatan, Engkau melihat kesetiaan setiap anak-anak remaja. Dan sore hari ini Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang memperkuat setiap umat-Mu Tuhan, memperkuat setiap anak-anak remaja-Mu Bapa, untuk melawan seluruh kedagingan mereka ya Tuhan. Tapi biarlah mereka mulai hari ini belajar menjadi murid Yesus, menjadi murid yang mau belajar, yang mau diproses. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang menjamah setiap hari anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biar Engkau yang terus Tuhan menjaga dan melindungi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, pengumuman untuk setiap kita. Sekalipun sekalipun masih banyak yang belum mengirimkan laporan pembacaan Alkitabnya,
Kakak akan tetap setia menunggu, kakak-kakak yang lain juga akan tetap setia menunggu ya. Bagaimana kita mau hidup, bagaimana kita mau hidup dengan benar kalau kita tidak ada tuntunan. Bagaimana kita menggunakan AC mobil kalau kita tidak tahu tuntunannya seperti apa. Nah demikian juga firman Tuhan adalah tuntunan bagi kita. So jangan lupa baca Alkitab setiap hari, kirimkan laporannya ke kakak-kakak mentor yang sudah ditentukan. Oke, semangat Jesse. Kemudian pengumuman yang kedua, jangan lupa setiap hari Minggu jam 20 atau jam 8 kita ada pemuritan. Tolong setiap anak-anak Jesse tetap untuk ikut bergabung di Zoom di dalam pemuritan. Semua mau dimuridkan, amin? Oke, adik-adik mari kita tutup ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Kami tahu belum sempurna tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakannya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini biar Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Adik-adik mari angkat kedua tanganmu. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menaungi setiap kita dan wajahnya yang menyinari setiap langkah-langkah hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Melukis cakrawala